Hidup itu gak pernah salah kasih pelajaran. Dan kita itu akan menikahi masalah kita yang belum selesai. Gue menikah dulu hanya karena pengen keluar dari rumah. Ya cuma ikutin aturan sosial dan lingkungan sekitar. Gue gak happy sama diri sendiri dan gue mencari kebahagiaan dan validasi di luar. Gue stuck dalam toxic hamster wheel. Gue selalu merasa kurang, gak pernah merasa cukup. Sulit terima diri sendiri and I don't know how to be with myself. I feel disconnected with my soul. Jadi pernikahan gue selama 15 tahun dengan man child ini, sekarang sudah divorce, merupakan pelajaran yang sangat berharga dan powerful yang gak pernah gue sesalin. Pelajaran pertama, value diri gue gak tergantung dari pendapat orang. Man child itu akan sulit melihat value lo, karena dia melihat lo sebagai objek untuk pemenuhan egonya dia. Sadis kedengarannya, tapi ini kenyataan dan gue emang perlu merasakan semua ini, karena dulu gue menggantungkan kebahagiaan gue sama man child ini karena gue merasa unworthy. Dan ketika gue merasa gue gak pantas untuk dicintai, ya gue pasti mencari kepuasan dari luar. Mencari kepuasan dari pasangan gue, dari hal material. Rasanya tuh kayak maraton tanpa garis finish. So I'm always hungry for attention and love. Dan gue merasa kalau gue baru bisa happy kalau pasangan gue bisa mencintai gue sesuai dengan cara yang gue mau. Jadi gue menggantungkan value gue sama pasangan gue dan itu adalah resep penderitaan abadi. Dan setelah sekian lama menderita, barulah gue sadar value gue ini tergantung dari cara gue melihat dan mencintai diri gue apa adanya dulu. Value gue tergantung dari level penerimaan terhadap diri sendiri. Karena pada titik terdalam, we are all love. Dan cinta yang selama ini gue inginkan adalah unconditional love from myself first. Pelajaran kedua, gue mengenal apa arti cinta yang sebenarnya. 90% orang di dunia hanya mengenal cinta yang egois, cinta yang mengekang, cinta yang penuh dengan kontrol dan manipulasi, cinta yang ngebunuh jiwa lo. Dan sebetulnya ini gak pantas disebut cinta. Karena coba deh lo jujur, lo tutup mata lo taruh tangan lo di hati lo. Apakah lo merasakan rasa aman, nyaman, dan hangat dalam merasakan cinta ini? Karena love without self-awareness is just control and manipulation. Dan banyak man child yang memaksakan cintanya hanya karena dia merasa dia udah usaha maksimal sesuai dengan caranya dia. Dan ketika pasangannya gak nurut atau relate, man child ini marah, defensif dan menyebut pasangannya gak tahu diuntung, gak menghargai usahanya, which I understand why. Cinta tanpa usaha untuk mengerti pasangan lo itu bukanlah cinta, tapi manipulasi berkedok pernikahan. Jadi selama menikah, gue itu merasa invisible dan gue merasa sangat merana karena diri sejati gue terbungkam dan tidak diizinkan untuk hadir. So I feel so unloved. Karena gue merasa gue gak dicintai, gue belajar untuk mencintai diri gue sendiri. Karena gue jarang didengar, gue belajar untuk mendengarkan suara hati dan penderitaan gue. Karena gue merasa unseen, I learn how to see my true soul. Karena gue merasa diabaikan, gue belajar untuk selalu ada untuk diri gue. Di sini gue belajar menerima, mendengar, dan mencintai diri gue seutuhnya. Dan itu adalah hubungan terpenting di dunia, yaitu hubungan lo dengan diri lo sendiri, and that's the love that we all yearning for. Dan sebenarnya cinta itu adalah perjalanan pulang kembali ke diri sejati lo. Pelajaran ketiga, pasangan lo adalah guru yang terbaik untuk men-trigger semua trauma yang terpendam. Ini adalah terapi gratis jika lo mau melihatnya sebagai bagian dari pendewasaan diri lo. So gue berterima kasih banget sama my ex karena dia telah memberikan pelajaran pahit yang membawa gue ke titik terdalam dan titik terindah yang gue gak tahu kalau itu ada dan mungkin. Semua penderitaan yang gue alami adalah anak tangga menuju keutuhan. Karena hidup itu kayak main video games. Lu akan naik kelas ke realita yang beda. Memang gak mudah dan sulit, tapi begitu lu sadar, lu gak bisa undo apa yang lu udah tahu. Lu harus tetap jalan ke depan. Man child ini udah melakukan yang terbaik yang dia bisa. Dan lu gak bisa mengharapkan dia berlaku lebih di luar level kesadarannya. Mindset ini pelan-pelan akan ngebebasin lo dari rasa gak terima atau rasa pengen ngubah dia. Kata-kata kayak seharusnya, semestinya, itu hanyalah akan membawa penderitaan. Seharusnya dia berubah, semestinya dia dengerin gua. Itu adalah suara teriakan ego lu yang gak based on reality. Karena realitanya adalah dia gak bisa seperti yang lu mau. Karena kalau dia bisa, pasti dia udah lakuin. Dan lu juga gak akan ngeluh.
And it's okay kalau lu masih kesal. Gua pun butuh waktu 5 tahunan untuk benar-benar bisa let go this suffering. Lu emang harus adjust your mindset and how you approach life. Karena kalau lu tetap kekeh pakai mindset yang sama yang membuat lu menderita, ya hidup gak akan berubah. Dan disinilah self-awareness lu akan terasa dan terlatih. Pelajaran keempat, pilihlah compatibility dibanding cinta. Cinta yang lu pikir cinta kebanyakan hanyalah hormon dan ego. Karena cinta yang beneran cinta itu adalah hasil dari perjalanan panjang dalam proses compatibility. Dalam proses compatibility ini, lu harus mau ngobrolin hal-hal yang gak nyaman, hal-hal yang lu takutin. Lu berdua harus open, harus jujur terbuka secara emosional, finansial, seksualitas, spiritual, dan yang lainnya. Lu harus jujur sama diri lu dan dia. Apa yang lu mau, apa yang lu gak mau, apa yang menjadi trigger lu, semua trauma lu berdua, dan gimana lu hold space for each other. And both needs to be emotionally naked and raw. Lu berdua harus melatih kemampuan untuk deep listening, being open and dynamic, belajar the art of suffering, understanding life. Cinta itu kata kerja yang aktif, limitless and spacious. Kalau lu beneran cinta, meski lagi berantem besar, akan ada space dan awareness untuk konflik ini. Dan menurut gua, sering berbeda pendapat itu bagus, karena lu bisa ngelatih dan mengasah intimacy lo. Gue merasa kalau habis berantem dan solving the problem dengan kedewasaan, hubungan malah jadi lebih intim ya. So, jangan buru-buru bilang cinta deh kalau lu belum berhasil melewati perbedaan dan badai. Pelajaran kelima, jangan pernah mau ngerubah pasangan lo. Let them be whoever they wanna be. And actually, this is freedom. This is real freedom. Dulu gue usaha mati-matian untuk bawa dia terapi. Tapi ujung-ujungnya percuma, cuma buang duit dan tenaga. Karena dia sebenarnya gak pengen berubah atau dia belum pengen berubah. And there is my lessons. Orang berhak menjadi versi diri yang mereka inginkan. Pendapat dia dan pendapat gue sama-sama benar menurut versi masing-masing. Tapi memang kita berdua gak bisa jadi satu lagi. Gak bisa ada dua nahkoda di satu kapal. Salah satu memang harus ngalah. Ketika gue menyadari hal ini, gue merasa terbebas karena memang the truth will liberate you. And you can feel it in your heart. Dulu gue berusaha mati-matian dan itu rasanya kayak too much effort yang gak perlu. So gue hanya perlu menyampaikan point of view gue dengan netral dan jika memang gak bisa selaras, gue lah yang akan mundur. So biarin orang jadi dirinya sendiri dan jika lo keberatan, lo sampaikan dan cari jalan tengah jika bisa. Kalau gak bisa, cuma ada dua solusi. Pertama, lo terima dia apa adanya dengan legowo dan kelapangan hati tanpa memendam kebencian yang kelamaan akan menjadi penyakit. Kedua, lu pisahkan diri lu dari situasi ini. Entah gimana caranya. Bisa pasang boundaries atau lu ambil space yang cukup untuk diri lu sendiri. Selalu ada solusi jika lu netral dan ada self-awareness. Intinya adalah take back your power. Lu punya free will dan pilihan untuk membuat hidup lu lebih bahagia. Gak ada penderitaan yang sia-sia kok. Asal lu mau buka hati lu.